Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jepol Game. Oke, kali ini kita akan terbang pesawat capung ya ini ya. Kita akan terbang pesawat capung ini. Kita akan mendarat di landasan yang ada petunjuknya sebelah kiri atas itu. Dan di sini aplikasi game ini apa itu? Pasti akan terjadi kecelakaan. Entah itu terbakar bagian turbinnya atau sayapnya atau baling-balingnya, kurang tahu. Nanti kita lihat apa yang terjadi dengan pesawat ini dan bagian mana yang akan terbakar. Oke bro, di sini aku menerbangkan sesuai dengan petunjuk arah panah yang ada di sebelah kiri atas itu. Ternyata ada di balik bukit di sana. Oke, ini pesawat ini untuk grafiknya ya lumayan lah, lumayan bagus. Tapi yang kurang aku suka itu apa ya, indikatornya itu memenuhi ruangan. Aduh, jadi gambarnya pesawat kelihatan kecil. Ini misalnya kalau dihilangkan bisa enggak ini ya? Mungkin ada teman-teman yang pernah memainkan pesawat ini, untuk indikator ini dihilangkan, hanya tinggal kursornya, bisa enggak ya? Karena apa itu mengganggu banget, kita nggak bisa bermain secara apa ya, nggak bebas, nggak leluasa, jadi pandangannya tertutup sama gambar-gambar indikator itu. Oke, kita penerbangan pesawat capung ini mendekati dengan bukit. Itu sebenarnya jaraknya masih jauh bro, sebenarnya bro. Cuma terlihat, iya ada pesawat tempurnya itu, kecil banget. Iya. Pesawatnya kecil banget. Itu terlihat jauh karena apa ya, jarak pandang sama apa itu kurang sip lah menurut aku sih. Tapi ya bagus untuk dimainkan, untuk apa, simulasi cara menerbangkan, mendaratkan. Yang paling utama di sini adalah mendaratkan. Aku yang paling susah di sini aku waktu mendaratkan. Karena apa? Karena terjadi kecelakaan atau terjadi masalah pada mesin, itu mendaratkan di landasannya itu sangat sulit banget. Ini kok lama pak? Kita coba lewat ini, coba lewat di tengah-tengah. Nah ini tengah-tengah ini kok tajam banget ya. Terlihat kecil pesawatnya. Oke, kita masih menuju di depan itu. Waduh, depannya terlalu tinggi tuh, awannya terlalu tinggi. Kalau kita naik ke atas itu langitnya sudah terlihat gelap itu nanti. Oke, coba kita melewati atas. Ayo. Oh enggak ah, bawa aja lah. Waduh, terbakar. Pesawatnya terbakar bro. Ini bagian apa nih yang terbakar ini? Kayaknya bagian depan nih. Nah, ya kan, yang jadi pertanyaanku. Itu ruangan kokpitnya gaya terbakar itu, orangnya gaya terbakar itu, kayak masih bisa terbang ya. Aduh, ini game gimana ini? Kalau maklum kalau terbakar di bagian sayapnya masih bisa terbang, ini loh bro, tepat di depan. Nah, apinya kok otomatis kan mengenai bagian kokpitnya itu, kok nggak jadi masalah gitu pikir aku. Oke, kita nggak jadi masalahkan itu aja. Kita yang jadi masalah ini pendaratannya, karena pendaratan di sini tuh sangat sulit banget. Terbakar ke bagian depan. Kok ya masih bisa terbang. Aduh, game ini game lucu. Tapi tidak apalah, buat seru-seruan aja. Tuh lihat, tuh kalau kita mengamati itu masuk bagian kokpit itu, asapnya sama apinya itu. Kok ya masih bisa terbang ya. Oke teman-teman, aku juga sudah bisa download game RFS ya. Itu sudah bisa. Nanti kapan-kapan aku coba memainkan di sini. Ternyata aku coba memainkan sebentar itu bagus banget dan bagus banget. Cuma yang jadi permasalahannya kalau terjadi kecelakaan pada pesawat itu, kejadian kecelakaannya kayaknya nggak ditampilkan, langsung berhenti dan masuk ke replay. Beda sama yang di aplikasi game Extreme Landing. Kalau Extreme Landing itu sampai jatuh pesawat meledak tuh masih bisa kerekod atau masih bisa kerekam, terus baru dinyalakan di bagian replaynya. Itu aku paling suka di bagian Extreme Landing. Tapi aku coba untuk memainkan game RFS, nanti keseruannya di mana. Tapi untuk grafik bagus banget untuk RFS. Oke, kita mendaratkan di landasan depan itu yang berwarna kuning. Itu kelihatan kecil, sebenarnya itu masih jauh banget bro, jauh karena landasannya terlihat kecil. Oke, kita mendekati pada landasan dan kita mengurangi daya dorong supaya nanti pendaratannya tidak terjadi kecelakaan. Harapannya seperti itu, tapi
aku sering kali mendaratkan pesawat di sini, entah itu pesawat kecil, pesawat besar, itu pasti gagal terus, bahkan melewati landasan, bahkan meledak juga. Alah, gagal terus pokoknya. Ini namanya apa ya, asiden, lupa aku. Nanti aku taruh di bawah sini, nanti aku kasih keterangan nama aplikasi game ininya, atau tanya aja di komen aja, nggak apa-apa lah, tanya di komen, nanti aku jawab di komen aja. Oke, kita mendaratkan pesawat di sini. Tenaga sudah berkurang drastis sampai 70, itu kecepatannya 70 knot kalau tidak salah itu. Dan ketinggiannya juga berkurang. Oke, ini harusnya bisa mendarat ini. Sebenarnya pesawatnya udah pelan banget. Oke, kita mendaratkan di landasan, mudah-mudahan berhasil. Aduh, kok harusnya naik dulu ini. Aku kasih kecepatan tangga dulu ini. Nah, supaya tepat pada landasan. Oke, aku kendalikan dan oke, kita waktunya mendarat. Just, apakah berhasil? Yuk, jeleng. Itu tandanya successful landing. Oh, sukses. Kok nggak kerekod ya? Sukses landing tapi harusnya kan kerekod. Tumben nggak kerekod. Oke, kita ganti pesawat lagi ke. Iya, ini lebih aneh lagi. Pesawat tidak ada rodanya, tapi ini untuk pesawat di air tapi bisa jalan di landasan. aduh, game gimana ini? Itu lihat itu, nggak ada rodanya itu. Kok ya bisa jalan? Oke, enggak apa. Ini misinya menerbangkan pesawat darurat atau pesawat terjadi kecelakaan. Aku coba menerbangkan pesawat ini mendekati sama pegunungan itu, dan aku ikuti kursor atau tanda panah yang ada di depan sana. Oke. Gak ada roda tapi bisa jalan di landasan. Aduh, kecuali kalau ada rodanya, saat aku maklumi. Ini loh, udah ada rodanya, itu khusus untuk di air setahu aku. Oke, sekarang kita terbangkan pesawat di sini. Kita memperhatikan apa yang terjadi dengan pesawat ini, bagian mana yang nanti akan terbakar. Goyang-goyang terus, ini belok sendiri bro. Ini belok sendiri. Ini mungkin cuacanya besar. Depan ada pesawat itu, tapi nggak kelihatan di depan sini, di radarnya ada pesawat. Oke, ada pesawat lagi 2 tuh. Ya, itu kok ada api-apinya ya? Apa terjadi kebakaran ya pesawatnya ya itu ya? Oke, kita menuju di tanda panah depan tuh. Ada kebakaran lagi itu. Pesawatnya ada 2 lagi itu. Nggak tahu itu maksudnya. Oke, kita terbang ini pesawat ini aja, nanti apa yang terjadi. Ya, pesawatnya seperti itu, udah ada rodanya. Kita perhatikan dari depan. Kalau kita tidak lihat depan, nanti kita nabrak tebing ya kan. Ayo geser ke kiri lagi. Nah, supaya tidak menabrak dengan tebing atau pegunungan. Oke. Ayo lama pen. Ini yang terbakar yang bagian mana ini? Atau bagian ekor depan, atau bagian kakinya itu? Mau bilang rodanya, nggak ada rodanya. Tuh, kok ke kiri terus, ke kanan terus ya? Harusnya ke kiri biar nggak nabrak pada tebing itu. Oke, mau sisi masih hujan dan belum terjadi apa-apa pada pesawat. Ayo, mana yang akan terjadi kecelakaan? Kerusakannya ada di bagian mana ini nanti? Nah, tuh kan terbakar kan bagian sebelah sayap kiri tuh. Udah bertepatan di depan, tepat dengan landasan. Kita coba mendaratkan di sana. Dan ini kalau kita nggak belokkan ke kanan, ini langsung belok tajam ke kiri terus ini, karena yang terbakar pesawat sayapnya yang bagian kiri. Oke, kita coba mendaratkan pesawat di sebelah kanan. Kita belokkan ke kanan terus supaya nggak ke kiri. Apakah bisa mendarat lagi? Harusnya posisi mendarat terlihat. Tapi tadi kok nggak ada proses pendaratannya ya. Kok langsung cukup successful gitu lah. Kurang seru. Asik main turboprop sama AVPS sama tapi kalau AVPS itu kalau nabrak dikit pesawatnya hancur lebur.
Kalau turboprop enggak, turboprop itu pernah aku nerbangkan pesawat, itu sayapnya itu kena tebing sedikit dan hancur sedikit, itu masih bisa terbang. Jadi nggak rusak parah. Tapi pengendalian pesawatnya agak sulit. Tapi seru bro di situ, pernah aku upload kamu kalian cari aja di video yang lainnya. Pesawatnya itu kena bagian tebing tapi masih bisa terbang dan bahkan masih bisa mendarat dengan tepat atau mendarat dengan mulus di landasannya. Oke, di sini kita mendaratkan pesawat. Apakah mampu dengan belok ke kanan terus sini, dan ternyata tidak mampu. Kelewat. Oke, kita coba berputar lagi mencari posisi yang enak untuk mendarat. Angel kayak lagu ini Denny Canan, judulnya Angel. Lagu ini aku lali. Oh ya, aku kasih tahu juga, rumahku sama ada di tempat tinggalnya Denny Canan. Jadi kalau dibilang, Bang, abang apa kenal sama Denny Canan? Otomatis kenal, sama-sama YouTuber, cuma dia di bidang nyanyi, aku di bidang game. Pernah main ke rumahnya? Pernah juga. Pernah ngopi bareng? Pernah juga, namanya juga teman. Oke, di sini kita fokus pada bermain pesawat aja. Kita belok ke kanan kesulitan, kita langsung belok kiri aja tajam bro. Pakai yang kiri aja, karena kiri beloknya sangat cepet. Kalau pakai belok kanan lambat banget, karena kita memanfaatkan pesawat sayap sebelah kiri yang rusak itu untuk belok. Oke, di sini kembali. Aduh, nggak nutup, kita ulangi lagi, kita belok ke kiri tajam lagi, nanti langsung geser ke kanan supaya tepat pada landasan. Aduh, nggak lama sudah 12 menit kita memainkan pesawat ini. Oke, nah sampai sini kita langsung belok kanan. Nah, supaya supaya nanti lurusnya tepat pada landasan. Bagus. Oke, kita tinggal mengepaskan sama landasan, kita naikkan sedikit supaya nggak nabrak pada tebing di luar jalur itu. Oke, aku kalau bisa main game itu ngoceh terus atau ngomong terus supaya supaya ciri khas aku main game itu ngomong. Jadi bisa melatih aku untuk berbicara, walaupun aku berpikirnya bilang itu sebenarnya aku sambil berpikir, karena aku ngomongnya itu untuk tidak. Oke, kita mendarat dan mendekati dengan landasan, dan akhirnya apakah berhasil? Oke, sukses Orlando. Oke bro, sampai di sini, bye. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman.